kelapa sawit dari solar, lalu bensin dan sebagainya. Ini konon ceritanya Pak Prabowo lah. Sudahkah kita mempersiapkan alatnya dan sudahkah kita pernah membuktikan, dan lalu kelapa sawitnya itu milik kita mutlak apa bukan? Nah ini kan perlu dipertimbangkan. Artinya kalimat ini ngitung pawelinging kaki sabdo palon pamongno swantara tapi ulo salam yo atur bagyo wis Om wilahin jati nuhuni acata-acata leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya sering mengatakannya, kalau manusia itu mesti memang ngetut dengan laku lajering sukma. Artinya laku lajering sukma itu ya aja nglarani, aja gelem dilarani. Ini termasuk baik. Artinya tidak mau menyakiti dan tidak mau disakiti, itu kategori orang yang baik lah. Yang lebih baik lagi adalah orang yang sudah disakiti diam dan mendoakan yang baik pula tentunya. Lalu yang paling baik adalah orang yang sudah tersakiti lalu bisa memberikan bebungah. Lah bebungah ini bukan hadiah. Kalau hadiah itu masih ada konotasi sombong ya, rasa sombong atau keakuan memberikan hadiah begitu. Namun kalau leluhur kita orang Jawa itu memberikan bebungah. Bebungah itu kan tidak berupa materi saja. Artinya bisa ya memberikan rasa damai, tentram, sejahtera atau nasihat atau arahan gitu. Tidak berupa materi. Namun kalau hadiah itu kan kelihatannya berupa materi dan ya ada etika sombong terhadap sesama hidup ya. Ada etika sombong terhadap sesama hidup sehingga kelihatannya akan berdampak merusak dari etika dan estetika yang telah ada, dan lalu nantinya tentunya akan timbul kasta. Kalau secara langsung atau tidak langsung di tengah masyarakat kalau ada kata hadiah ini kelihatannya ada rasa sombong. Nah, etika sombongnya bagi seseorang yang memberi dan yang diberi itu ada sebuah kat yang menimbulkan rasa minder, rasa kurang percaya diri karena mungkin walaupun naik motor umpamanya atau punya kulkas atau punya yang lain itu barang hadiah kan kelihatannya etika sombong berbeda dengan kalau itu bebungah. Kan kelihatannya ada sebuah rasa yang beda dari sebuah kata hadiah yang digubah menjadi sebuah kata yaitu bebungah atau memberikan rasa bahagia yang sifatnya ngayemi begitu. Saya akan menceritakan saat ini kelihatannya yang memahami yang demikian itu adalah sudah sangat jarang. Jangankan masyarakat ya. Sedangkan pemimpin negara saja itu rata-rata tidaklah itu Indonesia, tidaklah itu Malaysia, para pejabat ekselon tinggi lah, ekselon yang tertinggi pun di negara ini ya tetap etikanya sombong itu makin nampak begitu. Dan juga tidak cuma pemimpin Indonesia, kalau kata sombong itu sembodo seperti Bung Karno mengusir penjajah dan lalu bangsa ini menjadi merdeka itu kan etika sombongnya ada bukti yang saya maksud. Namun untuk saat ini rata-rata itu kalau kasar ngomong ya tong kosong berbunyi nyaring ya termasuk saya mungkin, atau bahkan kalau orang Banyumas ngomong itu ya kenyas godong tok, kemranya selambene tok, duwe apa-apa orang yang ngakunya apa-apa duwe. Itu orang sekarang sudah nggak punya apa-apa sebenarnya, tapi ngakunya apa-apa punya, lah kan repot. Nah kalau sudah demikian saya akan kacau, tidak untuk dirinya saja tapi berdampak kepada orang lain begitu, karena kelihatannya itu perenganga, gagah, apa-apa punya, tapi jebule nggak punya apa-apa begitu loh.
Nah, ini sebuah hal yang menurut saya patut diperbaiki. Termasuk saya bolehlah ini termasuk usulan terbuka kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo itu presiden saya yang saya hormati, presiden bangsa Indonesia maksudnya. Itu kelihatannya agak melampaui batasan, termasuk cawe-cawe ketika Indonesia siap berperan dalam Perang Dunia Ketiga. Nah, menurut saya ini belum ukurannya. Dan lalu saya akan, ya boleh saya mengkritisi atau menyoroti ya, sekarang itu manakala terjadi Perang Dunia yang Ketiga, harga minyak melambung tinggi, alhamdulillah Tuhan Maha Sayang, katanya akan bisa membuat minyak dari kelapa sawit, ya kan? Nah, lalu tidakkah kelapa sawit itu sudah ada perjanjian tertentu dengan bangsa lain yang semestinya, maksudnya terikat dengan investor tertentu yang harus mengekspor. Artinya, saya meyakini bahwasanya kelapa sawit itu sebagiannya telah terikat perjanjian dengan bangsa lain di mana bangsa ini harus mengekspornya. Kecuali yang namanya kelapa sawit itu milik Indonesia murni, umpamanya kayak tambang yang di Jayapura itu, yang di Irian Jaya itu tambang emas ya, Freeport. Itu tidak mungkin, kelihatannya kita memang kaya akan emas. Kasus nyatanya juga emas ya dimiliki oleh bangsa lain, artinya terekspor ya. Bangsa ini kurang bisa menikmati yang secara mutlak, apalagi mutlak. Persentasenya aja itu kelihatannya sangat kecil lah. Nyatanya ekonomi bangsa ini atas adanya tambang Freeport itu juga tidak serta-merta terdongkrak lah. Ini kasus nyatanya. Terus lagi batu bara umpamanya lah. Kalau menurut saya umpamanya minyak bisa dibuat dari kelapa sawit, dari solar, lalu bensin dan sebagainya. Ini konon ceritanya Pak Prabowo lah. Sudahkah kita mempersiapkan alatnya dan sudahkah kita pernah membuktikan, dan lalu kelapa sawitnya itu milik kita mutlak apa bukan? Nah, ini kan perlu dipertimbangkan. Artinya kalimat Presiden Prabowo ini bisa mengacaukan atau ngejem-jemit tok kepada masyarakat begitu. Nyatanya sampai saat ini itu belum bisa membuktikan minyak murah begitu loh. Nah, ini kasus nyata. Ya mohon maaf Pak Prabowo, ini saya menyampaikan walau pahit sekalipun, yang hak menyampaikan yang hak walau pahit sekalipun. Sedangkan yang saya tahu, ladang-ladang minyak di Desa Platung apa Blora itu kan tinggal ngambil dan tinggal memproses. Itu pun karena terkait dengan sesuatu aturan sehingga tidak boleh diambil. Umpamanya seperti itu loh. Itu sudah jelas bumi itu mengeluarkan minyak ya, tertayang di YouTube, tertayang di Facebook, umpamanya seperti di Pekalongan, di Pemalang, lalu di sebagian Blora. Ini banyak tanah yang sudah jelas mengeluarkan minyak dan masyarakat tinggal ngambil, dan itu setelah di lab ya, di laborat itu juga murni bisa digunakan untuk seperti layaknya bensin atau pertalite, seperti di Aceh itu. Lah, kenyataannya itu juga dipersulit rata-rata oleh aturan. Dan bukan cuma itu, kemarin itu kalau nggak keliru itu di Desa Keboireng, di Sungai Keboireng itu juga sudah muncul emasnya. Masyarakat mendulang di situ secara alami dan tidak merusak saja, ternyata juga berduyun-duyun aparat datang melarang untuk mengais emas di situ yang tidak melalui proses pertambangan. Itu hanya air mengalir, pasirnya diayak saja, itu nggak boleh lah. Ini kalau menurut saya tidak usah ngeyem-ngeyem tok, namun ya yang bisa membuktikan dulu lah, umpamanya minyak bisa lebih murah dari negara Malaysia umpamanya lah. Di sini yang saya dengar itu minyak sudah mahal, dan lalu Pertamina juga katanya masih defisit, masih rugi, masih pula kanon ceritanya itu banyak yang dikorupsi dan sebagainya lah. Ini ditegakkan dulu menurut saya. Artinya jangan memberi harapan atau PHP pemberian harapan palsu kepada masyarakat bahwa saja nanti CPO kelapa sawit lah intinya itu akan bisa jadi solar, puji Tuhan, alhamdulillah. Kasus nyatanya belum pernah membuktikan yang saya maksud lah. Sedangkan sumber minyak yang
yang secara alami muncul dari tanah saja itu dipersulit. Sedangkan tambang emas ya ada di beberapa tempat lah, seperti di Banyumas itu di Sungai Klawing. Dulu juga berbondong-bondong pemerintah atas nama undang-undang mengamankan dilarang. Umpamanya kemarin di Sungai Keboiren kalau nggak keliru itu juga muncul emas, masyarakat beramai-ramai mendulang juga dilarang lah. Bagaimana masyarakat ini akan mendapat bagian? Paling-paling dikasih PKH gitu. Menurut saya nggak mutu langkah-langkah yang begitu. Artinya biar masyarakat itu bergerak, nanti setor kepada masyarakat, kepada pemerintah itu berapa, masyarakat setor kepada pemerintah berapa. Namun ya yang penting cukup diawasi, tertib, tidak merusak alam menurut saya lah. Ini harapan-harapan yang demikian menurut saya boleh memberikan surat terbuka lah kepada presiden saya. Buktikan dulu, jangan ngeyem-yemi. Intinya kalau menurut saya menghadapi situasi yang dihambang perang dunia ketiga, menurut saya bangsa ini dipersiapkan mental, lalu spiritual untuk meyakini, dan jangan sampai bangsa ini itu ikut blok timur atau blok barat. Artinya kita atas nasihat dari para pendiri bangsa, kita itu non-blok ya gerakan politiknya, ya itu kita pelihara dan taruhlah kita tetap pada posisi itu. Saya rasa demikian. Terima kasih.